Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan bermohon. Amin. Renungan hari ini berjudul, apa yang dilakukan Alzheimer bagi otak? Ayat inti Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Ketika Anda berpikir tentang Alzheimer, wajah Ronald Reagan atau Charlton Heston mungkin terlintas dalam pikiran. Patty Davis, putri Ronald dan Nancy Reagan, menulis bahwa ada cara lain yang diungkapkan wajah untuk kisah Alzheimer. Pada tahap awal Alzheimer, mata penuh kewaspadaan, tabir ketakutan, seolah-olah orang tersebut sedang berdiri di tepian kabut, mengetahui bahwa pada waktunya hal itu akan menelannya dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri darinya. Saya biasa melihat dalam mata ayah saya secara bersamaan, bermohon dan berpegang teguh. Itu akan terjadi ketika sebuah kalimat terputus karena dia tidak dapat mengingat bagaimana menyelesaikannya. Atau ketika dia berkata, saya mempunyai kondisi ini, saya selalu melupakan sesuatu. Perlahan, terkadang selama berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun, mata berhenti memohon. Ada kepasrahan, penerimaan terhadap jarak, keasingan, kehidupan yang sedikit jauh dari rumah. Anda akan tahu seperti apa itu ketika Anda melihatnya. Dan satu-satunya belas kasihan adalah rasa takut tampak telah mereda. Penyakit Alzheimer ditandai dengan penyebaran plak lengket secara bertahap dan gumpalan serat kusut yang mengganggu organisasi halus sel-sel saraf di otak. Ketika sel-sel otak berhenti berkomunikasi satu sama lain, mereka berhenti bertumbuh, menyebabkan ingatan dan penalaran memudar. Ukuran dan berat otak menyusut, dan permukaannya yang sebelumnya tampak lebat menjadi berlubang dengan celah dan retakan. Selain itu, kita hanya mengetahui sedikit saja tentang penyakit mengerikan ini yang mengancam akan menyerang sekitar 4 juta orang Amerika pada tahun 2050. Namun, kita mulai biasa mengatasinya. Studi biarawati yang dilakukan oleh Dr. David Snowden yang sebelumnya terlibat dalam Adventist Health Study telah menunjukkan bahwa riwayat stroke dan trauma kepala dapat meningkatkan peluang Anda terkena Alzheimer. Di sisi lain, pendidikan tinggi dan kehidupan intelektual yang aktif sebenarnya dapat melindungi Anda. Setelah menganalisis autobiografi singkat hampir 200 biarawati, ditulis ketika mereka pertama kali menerima perintah suci, Dr. Snowden menemukan bahwa suster yang telah menggunakan struktur kalimat dan konsep yang lebih kompleks dan mereka yang sebagai anak perempuan mengungkapkan emosi paling positif dalam tulisan mereka hidup paling lama. Melalui otak kita, Roh Kudus berbicara kepada kita. Betapa pentingnya melindungi itu dari cedera, menjaganya tetap tertantang secara aktif dan berpikir positif. Saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk tetap berpikir positif selain tetap memikirkan Kristus. Bisakah Anda? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di kaki salib-Mu, karena waktu yang istimewa ini kami boleh datang merenungkan firman-Mu, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima. Biarlah ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk berpikir seperti Kristus. Tuhan akan menolong kami sehingga pikiran positif selalu ada dalam pikiran kami, dan kami boleh bertindak sesuai dengan pikiran Kristus. Engkau akan menolong kami hari ini, mengarahkan langkah kaki kami kepada jalan-jalan-Mu. Semua yang kami akan lakukan, walaupun ada tantangan, namun kami yakini ada kemenangan di baliknya.
Tuhan mengasihi kami dan Tuhan siap menolong kami kapan saja. Karena itu kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu. Kami menyerahkan semua rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biar hari ini kami boleh lalui dengan sukacita iman. Berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berkati pergumulan hidup mereka. Bila mereka sedang bergumul dengan masalah kesehatan, kuatkan mereka. Dan biarlah mereka boleh dipulihkan. Bila mereka sedang bergumul karena masalah pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap pergumulan umat, apapun itu. Di dalam tangan Tuhan kami percaya ada kekuatan iman yang akan kami peroleh. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.